Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Dalam video kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 11 bersama saya Ibu Dwi Kartinawati. Ibu harapkan kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Semangat belajar. Pada video kali ini kita akan memasuki bab 2 mengenai ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi mengenai masalah ketenagakerjaan dan menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, pada bab ini, bab 2 ini membahas mengenai ketenagakerjaan. Itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan kalian setelah lulus SMA. Ada dua pilihan gitu ya. Yang pertama, kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataukah kalian memilih untuk bekerja. Jika kalian memilih untuk bekerja, apakah kalian sudah mengetahui bekal apa yang cocok untuk kalian miliki ketika kalian memasuki dunia kerja? Berkaitan dengan lingkungan kerja, kemudian tuntutan apa sih yang diinginkan oleh dunia kerja terhadap diri kita sebagai tenaga kerja? Nah, mari kita simak video ini sampai selesai agar kalian itu memahami bekal apa yang harus kalian miliki untuk memasuki dunia kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja. Usia kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yaitu antara umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Kemudian ada juga istilah bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang berada di luar usia tersebut, yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, kemudian ada istilah selanjutnya yaitu istilah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, baik sementara ataupun sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada istilah selanjutnya yaitu istilah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang statusnya masih bersekolah, dan ada juga mereka yang tugasnya mengurus rumah tangga atau kita biasa menyebutnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kelompok ini disebut bukan angkatan kerja, yaitu pelajar, mahasiswa, kemudian ada ibu rumah tangga ataupun para pensiunan. Nah, berikut adalah skema dari susunan penduduk. Dari penduduk kemudian terbagi atas dua, ada penduduk usia kerja yang disebut sebagai tenaga kerja, kemudian ada penduduk di luar usia kerja yang kita sebut tadi sebagai bukan tenaga kerja. Kemudian penduduk usia kerja terbagi atas dua, yaitu penduduk yang disebut dengan angkatan kerja dan kemudian bukan angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja itu diantaranya ada pelajar, ada ibu rumah tangga, dan juga para pensiunan. Selanjutnya, para angkatan kerja terbagi atas dua, yaitu mereka yang bekerja, yang disebut sebagai tenaga kerja, betul gitu ya, dan kemudian ada yang disebut sebagai pengangguran. Nah, perlu kita ketahui ternyata ada beberapa penggolongan tenaga kerja. Di antaranya, tenaga kerja menurut kemampuan dan kualitas. Tenaga kerja menurut golongan ini terbagi atas tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik serta tidak terampil. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang harus menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya adalah dokter. Kemudian, tenaga kerja terampil adalah mereka atau tenaga kerja yang harus
menimba ilmunya untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Misal ada montir ataupun supir. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini kebanyakan adalah mereka yang adalah pekerja yang menggunakan tenaga sebagai model utamanya, seperti para buruh ataupun biasanya kita menyebutnya sebagai tukang bersih gitu ya, tukang bersih-bersih. Kemudian ada penggolongan yang kedua, yaitu tenaga kerja menurut statusnya. Tenaga kerja menurut statusnya terbagi atas 3, yaitu tenaga kerja lepas atau pekerja lepas, biasa kita sebut juga sebagai freelance istilahnya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja kontrak, dan yang ketiga tenaga kerja tetap. Tenaga kerja lepas atau freelance adalah mereka yang tidak mempunyai kontrak atau ikatan kerja terhadap suatu perusahaan. Jadi mereka bebas melakukan pekerjaan itu apa yang mereka mau gitu ya. Ini bisa disebut juga mereka yang menggeluti dunia wirausaha. Kemudian tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja kontrak itu adalah tenaga kerja yang terikat suatu kontrak atau perjanjian terhadap suatu perusahaan. Mereka dikontrak dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian di atas kertas. Kemudian tenaga kerja tetap, yaitu tenaga kerja yang bekerja menetap pada satu institusi tertentu sesuai dengan perjanjian. Kemudian tenaga kerja menurut sifatnya terbagi atas 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan berpikir atau lebih banyak menggunakan otaknya dalam bekerja. Biasanya ini adalah mereka yang membuat satu strategi atau bekerja di belakang layar. Maksudnya mereka yang membuat satu kebijakan gitu ya. Misalnya para manajer ataupun direktur. Kemudian tenaga kerja jasmani adalah mereka yang bekerja lebih banyak menggunakan tenaga atau otot. Misalnya adalah pekerja lapangan, atau bisa juga tenaga kerja yang bekerja di bidang pertambangan. Mereka lebih banyak menggunakan tenaga. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Terbagi atas 2, yaitu tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja kantor. Tenaga kerja lapangan itu mereka yang langsung bersentuhan dengan, bisa dibilang adalah customer akhir. Biasanya kalau di bidang perniagaan atau perdagangan itu mereka yang langsung berhadapan dengan para customer atau para pelanggan konsumen gitu ya. Kemudian kalau tenaga kerja kantor, mereka yang mengurus segala administrasi, surat menyurat itu di kantornya gitu ya. Jadi mengurus segala yang berkaitan dengan satu produk, tapi hanya di kantor saja, berkaitan dengan administrasi. Nah, selanjutnya tadi ketika kalian sudah memasuki dunia kerja, tentunya harus memikirkan apa sih kita itu harus memiliki nilai tambah gitu ya. Harus mempunyai nilai lebih agar lapangan pekerjaan atau perusahaan itu bisa menarik atau menginginkan kita bekerja di perusahaannya. Jadi kita harus punya nilai plus gitu ya di hadapan perusahaan. Maka kita harus meningkatkan mutu atau kualitas diri agar si penyedia pekerjaan itu memerlukan kita gitu ya. Ada 3 pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu ada individu itu sendiri, ada pemerintah, dan juga ada swasta. Tentunya sebagai individu kita harus menyadari gitu ya, kompetensi apa atau kemampuan apa yang kita miliki agar kita bisa memenuhi permintaan pasar terhadap diri kita sebagai tenaga kerja. Maka kita harus membekali diri kita gitu ya, baik otodidak belajarnya ataupun menimba ilmu di satu institusi. Bisa dengan mengikuti suatu kursus atau kita belajar secara otodidak melalui media pembelajaran seperti YouTube. Nah, kita bisa menonton atau meniru dari sana gitu ya, tutorial-tutorial yang mungkin bisa meningkatkan kapabilitas diri kita sebagai tenaga kerja. Kemudian pihak yang kedua dari pemerintah.
Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sedari awal itu sudah ada gitu ya. Misal dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, di mana diharapkan dengan adanya wajib belajar 12 tahun itu bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja, di mana mereka setidaknya menempuh pendidikan 12 tahun, kemudian lulus di sekolah menengah atas dengan memegang ijazah SMA gitu ya, atau sederajat, kemudian bisa memasuki dunia kerja. Dan tentunya diharapkan bekal yang mereka terima selama pendidikan itu bisa digunakan ketika memasuki dunia kerja. Kemudian pemerintah juga ada yang menyediakan namanya Balai Latihan Kerja. BLK atau Balai Latihan Kerja itu disediakan pemerintah untuk membekali diri calon tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja. Tentunya bidang yang disediakan adalah bidang-bidang keahlian yang diperlukan oleh dunia kerja. Misalnya berkaitan dengan teknik, baik teknik mesin, kemudian ada keterampilan berkaitan dengan IT, dan juga beberapa keterampilan lainnya yang diperlukan oleh dunia kerja. Kemudian masih berkaitan dengan peningkatan kualitas, program pemagangan di sekolah menengah atas kejuruan gitu ya, SMK, itu juga menjadi salah satu jalan yang diberikan agar calon tenaga kerja yang saat itu statusnya masih siswa bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan dunia kerja setelah mereka lulus dari SMK. Nah, pemagangan tadi dimaksudkan agar mereka terbiasa mengenal dunia kerja yang mungkin nanti mereka akan terjun setelah lulus dari sekolah. Kemudian ada pihak swasta. Pihak swasta akan memberikan program-program pelatihan ataupun pendidikan berkaitan dengan kemampuan yang diperlukan oleh perusahaan terhadap diri tenaga kerja. Pelatihan dan pendidikan tentunya disesuaikan apa yang diperlukan oleh perusahaan, maka mereka akan melakukannya. Misalnya berkaitan dengan kemampuan di bidang produksi, maka mereka akan memberikan pelatihan ataupun pendidikan kepada calon tenaga kerja, bisa dikirim dulu gitu ya ke sekolah atau ke tempat keterampilan supaya mereka lebih ahli sebelum dipekerjakan secara penuh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya pemerintah juga akan meningkatkan kualitas kesehatan agar bisa menjamin bahwa tenaga kerja bisa digunakan sepenuhnya oleh perusahaan. Nah, ini perlu gitu ya untuk menjamin kesehatan tenaga kerja. Kalau orangnya sehat, tentunya dia akan memberikan atau akan meningkat produktivitasnya kepada perusahaan sehingga menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas pula. Upaya yang selanjutnya yaitu mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Nah, ini diperlukan gitu ya untuk mengakui bahwa tenaga kerja itu mempunyai kompetensi yang sesuai dengan adanya sertifikat, sehingga kemampuan yang mereka miliki itu ada buktinya di atas kertas gitu ya, sehingga perusahaan mempercayai bahwa mereka benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah apa sih yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Tentunya ada banyak gitu ya masalah yang berkaitan dengan dunia kerja. Masalah yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Artinya apa? Jumlah angkatan kerja itu lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaannya, sehingga menimbulkan masalah yang disebut dengan pengangguran gitu ya, karena pekerjaannya kurang tapi yang mencari pekerjaan banyak. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah kualitas atau mutu tenaga kerja itu rendah. Nah, tadi diperlukan adanya profesi untuk ini, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan adanya sertifikat tenaga kerja, maka masing-masing diri tenaga kerja itu akan berpikir gitu ya, oh ternyata aku perlu nih meningkatkan kualitas diri aku gitu ya sebagai tenaga kerja agar diperlukan, sehingga ketika kita melamar satu pekerjaan, perusahaan itu bisa menerima diri kita. Yang selanjutnya adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, PHK ini juga akan menjadi masalah
dalam dunia ketenagakerjaan. Seperti sekarang nih, kita menghadapi masa pandemi. Nah, seperti yang kalian rasakan, terjadi PHK gitu ya di mana-mana, atau pengurangan tenaga kerja. Karena apa? Perusahaan menutup sementara kegiatan usahanya, kegiatan produksinya, sehingga apa? Mereka tidak bisa membayar para tenaga kerja, sehingga sebagian di PHK, sebagian masih dipekerjakan, dan tentunya dengan beberapa protokol dan beberapa pembatasan, sehingga mengurangi tingkat produktivitas mereka dalam bekerja, dan akhirnya berpengaruh dengan kegiatan perekonomian saat ini. Nah, kemudian masalah selanjutnya yang biasa kita dengar di TV gitu ya, itu adanya upah yang rendah gitu ya. Upah ini atau kita biasa disebut sebagai UMR. Nah, masih ada perusahaan-perusahaan yang menetapkan upah bagi tenaga kerjanya itu di bawah UMR atau MP. Upah minimum regional, atau kita sekarang mengenalnya dengan upah minimum provinsi gitu ya. Nah, ketika ada masalah ini, tentu ketika perusahaan menentukan upah itu di bawah UMR, itu akan menjadi satu masalah. Karena apa? Kebutuhan mereka itu tidak akan terpenuhi dengan baik, sehingga apa? Mereka tidak bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ketenagakerjaan. Dan tentunya setelah menonton video ini, saya mengharapkan kalian itu bisa menyimpulkan atau menilai diri kalian itu harus memiliki apa sih? Harus memiliki kemampuan apa agar nantinya setelah lulus SMA itu bisa memasuki dunia kerja dengan baik. Jangan sampai menjadi pengangguran gitu ya. Nah, mengenai pengangguran ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Dari video ini kita dapat simpulkan, satu, ternyata ada beberapa istilah dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja, bukan tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Kesimpulan yang kedua, ternyata tenaga kerja itu digolongkan atas beberapa. Di antaranya, menurut kemampuannya atau keahliannya, ada tenaga kerja terdidik, terampil, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Kemudian, ada tenaga kerja menurut statusnya, tenaga kerja freelance, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja tetap. Menurut sifatnya, ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Kemudian, menurut sifat pekerjaannya, ada dua, ada tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja kantor. Kemudian, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Yang kedua, masalah mutu atau kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Yang ketiga, adanya pemutusan hubungan tenaga kerja atau biasa disebut dengan PHK. Dan yang keempat, tingkat upah yang masih di bawah ketentuan atau masih di bawah UMP. Kemudian, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, baik oleh pemerintah, swasta, ataupun individu itu sendiri. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dari pemerintah, ini berkaitan dengan program wajib belajar 12 tahun. Kemudian, yang selanjutnya masih dari pihak pemerintah adanya program pemagangan di sekolah SMK atau di sekolah kejuruan. Yang ketiga masih oleh pemerintah, yaitu dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat ini diharapkan tenaga kerja bisa memberikan terbaik bagi perusahaan. Kemudian masih dari pemerintah dengan mengadakan atau mendirikan yang namanya Balai Latihan Kerja atau BLK. Kemudian memanfaatkannya secara optimal. Yang selanjutnya masih oleh pemerintah, yaitu mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Sedangkan dari pihak swasta itu bisa dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja mereka sendiri. Yang selanjutnya bisa juga dengan memberikan reward ataupun hadiah bagi mereka yang memiliki potensi bagus atau memiliki karir yang bagus. Kemudian untuk individu itu sendiri bisa menyadari dia harus membekali dirinya
dengan kompetensi apa yang diperlukan oleh lapangan pekerjaan, sehingga dia bisa memenuhi tuntutan atau tantangan dunia kerja. Nah, demikian video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Materi lebih lengkap bisa diakses di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.